Oke, shalom anak muda. Shalom. Sekali lagi, shalom anak muda. Shalom. Oke, berbahagia banget saya dan teman-teman semua yang ada di tempat ini hari ini bisa berjumpa lagi dengan teman-teman semua dimanapun kalian berada. Di hari Minggu, di minggu terakhir di bulan Juni. Kita udah mau masuk ke semester yang baru teman-teman ya. Dan kita ucapkan selamat buat teman-teman semua. We have survived this nearly more than 3 months ya. Bukan nearly lagi ya. Nearly 4 months ya. Dan walaupun kita masih berjumpa lewat udara ya teman-teman, lewat internet semua. Tapi kita percaya kita tidak terbatas karena kita punya Allah yang tidak terbatas juga. Amin. Amin. Dan aku mau undang kita semua untuk sama-sama bangkit berdiri. Ya. Jika kamu menyaksikan video ini, kita sama-sama bangkit berdiri karena kita udah berdiri semua ya di sini. Karena kita mau memuji Tuhan, kita mau lompat, kita mau bebaskan gerakan kita buat bersukacita dalam hadirat Tuhan. Amin. Amin. Musik. Hey, sambil tepuk tangan yuk. And 1, 2, 3, hey. Sambil senyum teman-teman semua ya, jangan lupa. Katakan, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. And 1, 2, 3, go! Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, tangan di depan semua. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Siapa? Yesus Tuhan. Hey, clap your hands. Hey, 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 hey. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia. Oh, oh, tiada terselami, besar Dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. 1, 2, 3, 4. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Yesus Tuhanku, anugerahmu selalu baru, anugerahmu selalu baru. tiada berkesudahan. Jump, 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 hey! Kalian semua di rumah sama-sama katakan,
berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa. Yeay, haleluya. Teman-teman boleh tetap dalam posisi berdiri, boleh juga duduk kembali, silakan teman-teman semua. Karena kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi.
surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja segamanya. Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Dan kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa,
berharga di tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serukan Tuhan kebesaran-Mu Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang berkuasa Tuhan. Dan Tuhan, kami sekarang Tuhan mau mendengarkan Let's Talk Tuhan. Talk show Tuhan bersama Ciprisil Tuhan. Biarlah talk show ini Tuhan, kami bisa mendengarkan sharing Tuhan yang diberikan oleh Ciprisil Tuhan. Biar apa yang sharing Ciprisil berikan Tuhan bagi kami Tuhan, kami bisa menangkap Tuhan, kami bisa meresponi itu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke, shalom teman-teman semua. Shalom. Nah, seperti luar biasanya di setiap akhir bulan kita akan ada satu sesi yang spesial ya. Kita akan mengenal sebuah sosok lebih dalam lagi dan kita akan sama-sama belajar dari sharingnya si sosok ini gitu ya. Sosok seolah-olah kayak ada dan tiada ya. Bercanda. Nah, jadi kita sudah bergabung bersama dengan Ciprisil. Hai guys, apa kabar semuanya? Oke, nah Prisil apa kabar kamu hari ini? Baik, luar biasa puji Baik, Tuhan. luar Kamu biasa. gimana? Saya seperti ini adanya. Seperti ini, luar biasa ya kan? Oke, nah teman-teman semua pada hari ini tema kita adalah apa? Non but you. Non but you gitu ya. Ini non but you-nya untuk pasanganmu kah? Untuk Tuhan kah? Atau Untuk Tuhan dong untuk pastinya. Tuhan. Kira kata-kata untuk cicak gitu ya. Bercanda ya. Oke. Nah, jadi Prisil, kita hari ini mau ngedengerin sharing dari dirimu. Boleh. Bisa dikasih hint dikit nggak sebelum kita nanti masuk lebih dalam? Sebenarnya tema ini akan membahas apa sih? Oke. Jadi hari ini karena tema besarnya adalah non but you, ini cukup sangat nyambung sebenarnya dengan Oke. salah satu experience aku di masa lalu. Oke, aku. Oke, baik. Gua ya, Oke. maafkan ya kan. Saya. Dengan Oke. lagi gua deh kayaknya. Ah. Ya jadi hari ini gue mau cerita mengenai kesaksian gue, di mana dulu tuh gue sempat dihadapkan pada sebuah posisi di mana gue tuh Memilih. memilih bener juga, tapi sebenarnya gue tuh benar-benar dihadapkan pada sebuah pilihan di mana gue gak bisa ngapa-ngapain selain gue menyerah kepada Tuhan, surrender to God sebenarnya. Berserah kepada Tuhan. Berserah ya. kepada Tuhan Oke. bahasanya. Jadi gue benar-benar diuji Tuhan, gue ditempa habis-habisan sampai gue di satu titik di mana pokoknya gue nggak bisa ngapa-ngapain lagi selain Tuhan yang buka jalan. Seperti Ini itu. Belum ada 5 menit, matanya sudah berkaca-kaca teman-teman. Jadi siapkan tisu kalian. Ini tisu tolong ya. Oke, Prisil, kalau gitu langsung aja diceritain Oke, pengalamannya. gini. Ya. Jadi ceritanya, gue cerita backgroundnya dulu kali ya biar pada ngerti. Gitu. Panjang loh itu catatannya. Panjang gak ya? Oke. Jadi ceritanya gini, ini biar nyambung nih Oke. ke belakang-belakangnya. Dari lo lahir ya ceritanya. Iya benar sih sebenarnya. Jadi gue tuh dari kecil itu anaknya itu centil. Oh, sampai sekarang sih kelihatan. Kelihatan kan? Aduh Sampai Tuhan, kontrol mulut saya Tuhan. Oke, Tolong oke, jangan bercanda, julid bercanda, ya, bercanda, ini bercanda. lagi mau cerita ke Iya, teman-teman iya. lo. Oke. Jadi guys, gue tuh emang dari kecil itu udah ada bakatnya lah. Bakat apa ya? Mempercantik diri. Bercantik. Enggak itu sih, tapi gue lebih ke pemberani. Pemberani. Jadi gue anaknya nekat gitu ya. Dan Centil gue, sama pemberani nyambungnya apa ya Bu? nah gue centil dan pemberani. Oh, oke. Jadi tuh waktu kecil ya, gue tuh inget banget, gue tuh suka nonton TV. Terus waktu kecil kan zamannya kan kayak banyak yang kayak, apa sih tuh trio kue-kue. Cikita Meidi, Iya Agnes gitu-gitu. Monica, ya. Nah mereka kalau nyanyi kan suka ada gayanya. Nah gue tuh suka ikutin depan TV gitu. Oke. Jadi pokoknya gue anaknya centil lah, kayak gitu-gitu tuh gue suka. Petakilan. Energik. Gue tuh suka ngeliatin mereka dan gue suka ikutin depan TV. Oke, Terus oke. gue ya misalnya lagi kumpul sama teman-teman nyokap gue. Terus gue disuruh kayak, Prisil ayo nyanyi.
ya gue nyanyi gitu. Oh, Terus lo oke. joget, gue joget. Disuruh foto model buat baju, gue foto juga. Dan semuanya gue bisa lakukan. Jadi maksudnya dari kecil tuh emang udah kelihatan Bakat-bakatnya. bakat performernya tuh ada. Bakat beraninya tuh gue dari kecil udah kelihatan gitu Suka ya. jadi a center of attention gitu ya. Bener juga sih, Iya. bener juga. Oke. Nah sampai waktu itu tuh pernah salah satu kerabat dari nyokap gue itu menotis bakat Bakat lo gue. ini, oke. Dan dia nawarin, mau gak dikenalin sama sutradara? Dia ngomong gitu. Cuman karena lu tau lah masih kecil kan masih disetir sama orang tua. Dan pasti. waktu itu orang tua tuh lebih memilih gue untuk fokus dulu deh di edukasi. Di pendidikan. Di pendidikan oke. gitu. Saat Jadi itu lu udah mau masuk S3 ya waktu itu ya? Saking pinternya. SSD, Iya, oke. SSD. Oke. Enggak, tapi waktu itu emang gue masih kecil. Jadi memang masih diarahin sama orang tua untuk udah lu belajar dulu Iya, aja iya. gitu ya. Typical Karena Asian parent ya. bener-bener typical Asian parents banget. Jadi mereka takut gue nanti terbengkalai Terbengkalai lah. pendidikannya. Betul, Oke. betul. Jadi makanya udah enggak dia bilang. Akhirnya dia Oke. bilang kayak itu enggak. Jadi ya udah, gue sebagai anak-anak ya gue nurut aja Ya, gitu oke. kan. Oke. Kita udah mulai memberontak gitu. Belum. Berontaknya ntar. Jangan curi start dulu, Oh, Pak. Oke. Alright, Nah, alright. oke. Jadi singkat cerita, ya udahlah. Jadi dari saat itu ke depan gue berjalan normal seperti biasa ya. Gue ya sekolah dan Centil. tetap centil juga, cuman ya pokoknya gue jadi anak biasa aja, anak normal pada umumnya gitu. Karena gue dulu juga waktu awal-awal SD SMP tuh gue agak mageran, kayak jarang ikut-ikut kegiatan gitu. Oke. Jadi ya udah sekolah aja, ngeles. Udah yang penting naik kelas gitu. Jadi nggak terlalu As a normal student. jadi nggak pada kayak umumnya. mencari something different juga dari normal life gitu kan. Nah ceritanya itu dimulai waktu ketika gue masuk SMA. Oke. Nah waktu masuk SMA itu mulai tuh nggak tahu kenapa gue pengen banget tiba-tiba jadi anak yang aktif. Jadi waktu masuk SMA gue ikut masuk OSIS, gue paskibra juga. Terus misalkan suka ada apa tuh namanya? PMR, Pramuka, semua. Kerohanian Kristen. Iya benar. Semua, Gue ya. ikut juga paduan suara gue ikut. Terus habis itu Oke. ada acara di sekolah kayak pensi gitu. Gue jadi panitianya. Pokoknya gue aktif banget waktu masuk SMA. Padahal lu pengen jadi bintang tamunya ya, tapi belum kesampean jadi bintang. Itu berlatih dulu kayaknya. Oke. Nah terus di waktu SMA itu gue diajakin sama temen gue ikut klub ini apa ekskul. Oke. Ekstrakurikuler teater. Theater club. Dan waktu itu di SMA emang ada si theater club itu dan cukup terkenal. Oh, oke. Memang udah historinya dia suka. SMA di mana? Ini boleh disebut? Boleh, semua disebut kok jadi dulu. Oh oke, di IPK Tomang. Di IPK Tomang. Semak IPK Tomang, nama teaternya Teater Tomang, Teto waktu Oke, itu. Nah, oke. dan itu tuh emang udah ada historinya, dia sering ikut lomba. Sebelum-sebelumnya kakak kelas gue ikut lomba dan sering menang, udah sering pentas dan pokoknya kalau ikut klub itu terlihat Jadi tenar gitu. Jadi tenar dan one of the famous student. keren dan terkenal lah satu Oke, sekolah karena kan oke. suka perform gitu. Oke. Nah sebenarnya gue tuh juga diajakin sama temen gue sih, tapi karena balik lagi ke cerita yang tadi dari kecil gue udah centil dan emang maksudnya bakat performernya tuh ada Masih gitu. ada gitu ya. Masih ada dalam diri gue gitu. Hanya dipendam sekian lama. Dari benar sekian lama dan ketika gue ikut klub itu langsung Keluar lagi. mencuat lagi tuh si Melejit langsung. si, gitu si ya. bakat yang terbenam, Iya. talenta yang terbenam itu melejit lagi lah, mencuat lah gitu. Iya. Jadi tuh waktu SMA itu kan juga sering kan kayak ada acara apa, si teater ini juga suka disuruh perform gitu kan. Nah gue tuh paling semangat kalau gue disuruh jadi pemerannya. Oke. Nah kebetulan, Jadi pohon. tapi beneran ada temen gue jadi pohon sih. Ini beneran guys, ini gue gak Oke, ngomong. oke. Tapi bukan lo ya. Waktu bukan gue sih untuk Kamu jadi sapu. temennya Oke, dong, jadi oke, batu oke. kayaknya. Next. Nah jadi karena sering-sering pentas gitu dan gue selalu willing untuk ikut dan memang si coach gue ini juga ngeliat gue tuh anaknya semangat dan mau belajar dan kebetulan Kelihatan punya hati gitu. dan performance gue kebetulan outstanding. Wow. Gak usah ditepukin. Gak usah ditepukin. Tapi kebetulan nih maksudnya bukan nyombong ya, tapi memang kebetulan performance gue cukup outstanding di bagian acting Oke. gitu ya. Memang gue suka juga kan. Memang suka penuh drama hidupnya ya. Suka drama hidupnya. Jadi oke. makanya si coach gue tuh notice, oh nih anak nih bagus nih. Makanya gue tuh gak jarang dipilih jadi peran utama di Oke. banyak pementasan. Oke. Lomba-lomba pun juga
coach gue selalu suruh gue untuk ikut sampai Prisil pokoknya, Prisil harus ada Prisil. kebanyakan gitu. kalau audisi pertama gue suruh ikut gitu kan. Nah jadi makanya ya maksudnya gimana sih namanya lu lagi SMA lagi Iya, kan itu kan lagi saat-saat lagi bloomingnya. lagi gitu saat-saat ya. cari jadi diri juga dan pasti bangga lah ya kalau Iya. lu dikenal teman-teman lu kayak dia hebat nih actingnya, Notice, punya prestasi, di notice gitu kayak kan. gitu pasti gue seneng Iya, lah. iya. Sampai waktu itu ada sekali pementasan cukup besar, kita adain pentas di GBB Geraha Bakti Budaya, itu pementasan terbesar, tiketnya sampai sold out. Wow, oke. Dan itu di situ gue jadi peran utamanya. Itu lu kelas 2 SMA. 2 SMA. Kelas 2 SMA. Masih ada setahun lagi ya untuk dia Untuk lulus. bergelut Iya, lagi, oke. Bener-bener. Dan waktu gue diberi jadi peran utamanya, gila itu bangga banget Oh. rasanya. Dan emang gue seneng. Padahal itu maksudnya ada beberapa temen gue yang lain yang bener-bener gue lihat dia tuh berusaha banget Pengen untuk banget menjadi, gitu. tapi gue secara effortless dipilih sama si Oke, coach sama gue si untuk jadi peran coachnya. utamanya. Wow. Maksudnya ya itu gue bangga juga lah ya dan Perkenanan Tuhan ya. itu saat itu perkenanan Tuhan gitu ya. Meskipun memang ya talenta gue mungkin Tuhan kasih juga ada di situ Ya, bagian betul. itu gitu lah. Oke. Jadi ya seperti itu ceritanya dan tapi ada problem lain yang cukup bisa dibilang menghambat tapi tidak menghambat gue di bagian gue melakukan kesenangan gue Kesenangan ini. lo ini. Dan hambatannya itu adalah izin dan support dari orang Orang tua, tua, gitu oke, ya. balik Seperti yang lagi tadi ya. gue bilang itu orang tua gue kan sepertinya lebih mengedepankan edukasi pendidikan di atas yang lainnya gitu. Nah Tapi dia selama lo, sorry gue potong dikit, tapi selama lo menjalani semua kegiatan lo ini, pendidikan lo bagaimana? Nah. Jadi kan lo udah ikut banyak pentas, segala macam gitu kan. Sisi pendidikan lo bagaimana? Nah, si pendidikan itu pertama-tama sih awalnya memang sedikit turun. Oke. Cuman gue selalu push myself juga sih untuk oke. jangan sampai gue ikut ini tapi gue jadi Mengorbankan nilainya si nilai anjlok-anjlokan ini. gitu. Oke. Jadi sih gue selalu mungkin ketika lagi Keep up. keep up sama teman-teman gue yang mungkin diikut di teater club itu juga kita bikin PR bareng, belajar bareng. oke. Jadi pokoknya gue selalu memastikan jangan sampai gue anjlok di pelajaran gara-gara gue ikut ini. Jadi lo masih bertanggung jawab untuk sisi pendidikan lo juga ya? Meskipun sebenarnya jujur aja nilainya nggak bagus-bagus banget, Oke. tapi gue selalu memastikan ya Nggak gue jelek. di aman lah. Oke. Gue aman lah, Oke. kayak 7, 8 itu kan Oke. aman kan ya, Oke, nggak bagus-bagus oke. banget gitu. Gak kayak gue bulan lalu ya guys, 0. Oke, lanjut. Tapi kan sekarang udah enggak. Oh, haleluya. Ya. Nah jadi si izin dan support dari orang tua itu awalnya tidak gue dapatkan. Oke. Gitu ya. Jadi awalnya mereka cukup menentang ketika gue udah mulai aktif tuh Oke. di ikut teater club itu. Cuman karakter gue itu tuh orangnya keras kepala. Oke. Jadi gue itu kalau gue udah maunya, gue akan lakukan apa aja supaya gue dapat apa yang gue mau. Bener. Kesaksian dari saya juga. Bener kan ya, kamu sebagai orang yang Iya. dekat dengan saya pasti kamu tahu juga gitu ya. Jadi emang gue tuh orangnya keras kepala dan kalau udah maunya gue akan Maunya lakukan ya apa maunya. aja sampai gue dapet maunya. Itu Iya. bisa jadi positif, bisa jadi negatif gitu ya. Nah saat itu ya gue begitu, gue merayu nyokap bokap gue sedemikian rupa pokoknya gue harus mendapatkan izin dari mereka supaya gue boleh ikut teater club ini. Karena Oke. kan kalau sekolah dulu kan apa-apa kan agenda ditandatangan Ya, gitu betul. ya. Aktivitas, semua rapot gitu ya. Nah tangan kan sama mereka. Jadi ya gue harus kasih pembuktian juga gitu kan ke mereka. Kalau misalkan ya gue bisa tolong kasih gue untuk ikut ini gue Ya. suka gitu. Cuman meskipun gue juga udah tetap nilai gue oke ya di aman gitu. Tapi tetap aja mereka tetap sebenarnya nggak terlalu kasih. Oke. Cuman ya karena gue keras kepala itu akhirnya mereka ya udah ngasih dengan maksa Iya. gitu ya. Nah, Dengan terpaksa. iya dengan ada Oke. keterpaksaan. Nah mungkin jadi karena itu mereka kurang support gua di bagian teater ini. Oke. Kurang supportnya itu seperti apa? Misalnya kan sering pentas tuh. Teman-teman gue yang lain nyokap bokapnya pada datang. Nah nyokap bokap gue tuh jarang datang. Oh. Mereka datang cuman kalau misalkan emang lagi open house gitu yang emang orang tua diharuskan datang atau mungkin kalau dia ada temennya baru dia datang. Tapi bahkan di pentas yang terbesar tadi gue cerita itu mereka nggak datang. Oke, Gitu. Jadi itu cukup membuat gue sedih gitu ya. Maksudnya itu dalam, itu dalam. maksudnya teman-teman gue, guru gue, terus sampai nyokap bokapnya temen gue yang lain tuh recognize me loh. Kayak mereka bilang, lu keren deh, lu hebat.
Bahkan ada yang bilang, mama papa lu pasti bangga sama lu. Tapi gue cuman kayak senyum kayak iya gitu. They're Cuman not even here. iya, maksudnya Okay. mereka nggak even di situ. Mereka bahkan even jarang untuk nanya basa-basi kayak Iya. tadi latihan apa, tadi capek atau enggak, itu jarang. Or banget. even congratulate. Jarang. Gue bisa bilang itu jarang. Oke. Jarang gitu ya. Jadi makanya ya gue agak sedih karena orang lain bisa mengenal gue, bisa memuji gue, tapi orang Bisa terdekat acknowledge lu. tapi keluarga gue yang maksudnya orang terdekat itu tidak gitu. Not Gue even nggak ada support. supportnya ya terpaksa gitu lah ya gitu. Ya jadi makanya karena itu gue cukup sedih. Sampai suatu kali pernah at one time gue pulang latihan dan tahu kan kalau misalnya ada yang mau perform kan itu pasti pulangnya malam tuh ya. Jor-joran latihannya. Sampai waktu kayaknya kalau nggak salah, ini gue sekolah ya, dulu lagi. Setengah 11 gue baru pulang. Dan itu dulu pasti kayak orang tua, gila itu malam banget. Malam banget. Apalagi masih SMA Malam 2 banget, gitu iya. ya. Mereka marah. Lu ya kayak gini aja bisa pulang malam. Sekolah gimana, blablabla, pokoknya marah-marah segala macam. Iya. Dan akhirnya malam itu gue berdebat sama mereka gitu kan ya. Akhirnya Ini berdebat. yang buat si Teto ini yang Iya, besar buat si Teto ini, Oke. Teto ini gitu ya. Nah sampai akhirnya mereka menegaskan dengan keras bahwa gue nggak boleh ikut lagi. Oke. Gue nggak boleh ikut lagi dan itu cukup hit me hard gitu ya. Gue cukup sedih. Breaking your heart. Dan pokoknya mereka benar-benar nggak kasih gue untuk ikut lagi pokoknya. Nah di situ tuh. Karena yang pulang jam setengah 11 malam itu. Enggak, karena memang mereka nggak suka. Oke. Tapi itu dijadikan alasan. Oke. Nah gitu. Ya udah akhirnya ya gue sedih banget lah ya. Oke. Dan di saat itu tuh gue benar-benar merasa terpuruk banget, hancur dan gue menanyakan itu kepada Tuhan. Gue bilang ke Tuhan, Tuhan lu kasih gue talenta ini. Dan gue tahu I'm good at it. Tapi kenapa lu tutup semua jalan untuk gue mengembangkan ini? Sampai Dalam gue artian si orang tua lo ini ya. maksudnya ya. maksudnya itu kan yang sebenarnya hal paling utama. Izin dari mereka kan. Iya. Sampai waktu itu gue doa sama Tuhan. Tuhan udah lu ambil aja talenta gue yang ini. Udah nih gue buang. Gue bodo amat. Gue gak mau punya talenta ini lagi. Buat apa? Percuma gue punya tapi gue gak bisa ngelakuin apa yang gue suka dari talenta yang lu kasih buat apa. Udahlah nih ambil aja gitu. Itu posisinya lo udah kelas berapa? 3. Udah kelas 3. Udah kelas 3 Jadi SMA. lo udah mau kuliah. cabut dan istilahnya lo udah pengabdian tahun terakhir lah ya Iya, dari sekolah gitu. Jadi kelas Tapi- 3 SMA awal-awal pun juga gue udah gak bisa ikut-ikut lagi tuh Oke. yang kayak teater club gitu. Pokoknya gue udah bener-bener menutup diri gue karena ya gara-gara masalah itu bentrok sama orang tua. Nah semenjak itulah makanya gue jadi kayak apa-apa tuh males-malesan, kayak gak ada semangat hidup. Kayak ya udah yang penting gue lulus gitu. Karena gue merasa ya yang gue suka itu tapi gue gak bisa jalanin. Ya udah. Ya mau gimana gitu. Jadi gue Tapi kayak kan lo biarin bilang aja. tadi lo tuh pemberani gitu kan. Maksudnya lo mencoba segala macam cara nggak kayak minta coach lo untuk ngomong, guru lo untuk ngomong sama orang tua lo. Itu sudah gue Nggak. lakukan dari 1 SMA kayaknya. Sudah lo coba Coach gue lakukan. udah beberapa kali ketemu sama nyokap gue, udah bilang, iya Priscil cukup bagus dan dia komitmen gitu. Tapi kayaknya Itu tidak menggetarkan hati mereka sedikit kayaknya pun. kuping dan hati mereka ditutup sama Tuhan gue rasa. Iya. Pokoknya gak ada yang bisa meluluhkan hati mereka. Pokoknya mereka pun juga tegas sama gue. Pokoknya udah gak boleh. Oke. Gak, dibilang enggak ya. Oke. Ya udah akhirnya gue juga sebagai anak ya nggak mungkin gue berontak sebagaimana karena gue kan masih Siapa di tahu bawah. tiba-tiba kan lu bilang berani atau kabur gitu kan siapa tahu Untungnya ya nggak kan. sampai Untungnya nggak kabur sampai sih. begitu ya. Untungnya nggak sampai Oke. kabur. Tuhan masih suruh gue untuk tetap nurut ya. Stay Meskipun gitu ya. meskipun gue Sakit. ya kayak gitu. Ya Oke. udah, oke singkat cerita jadi nah dari SMA mau ke kuliah tuh ya. Bingung tuh kan, aduh mau ambil apa lagi nih kan kuliah. Nah, tapi setelah tes segala macam akhirnya gue ambil komunikasi. Oke. Nah, ada salah satu universitas komunikasi di sini yang ada jurusan konsentrasinya performing arts. Dan dia juga ada theater club. Nah gue mikir nih pertama, wah ini apakah kesempatanku untuk bisa ikut lagi. Kampus yang pas Di Kodika Sudirman itu. tahun lalu pas bulan lalu Kodika sebut dia mau masuk situ kan Oh sebetulnya, iya, tapi nggak jadi. bener-bener guys. Kalau mau tahu nonton ya, yang waktu Lu episode bisa itu. sebut juga sih di sini. Oke. Iya biar penasaran. Ya Oke, pokoknya oke, universitas oke. itu ya. Gue pertama masuk situ awalnya gue pengen ambil jurusan itu, performing arts, dan gue udah bilang gue pengen ikut theater club ini. Tapi gue nggak tahu kenapa
Nah, kebetulan di universitas ini kita 1 tahun pertama kita diwajibkan untuk belajar semuanya. Baru kita boleh milih abis itu jurusannya kemana. Gue gak tahu kenapa gue gak milih itu, Bo. Gue milih yang lain, gue milih public relations yang bertolak belakang 180 derajat. Maksudnya PR itu kan yang kayak lu duduk di kantor. Well represent. Iya, anggun. Gitu Kalau kan. pemerintah kayak jiwanya free spirit gitu kan. Gak tau kenapa gue milih itu. Dan teater club gue juga gak jadi ikut. Dan beberapa kali gue mencoba untuk misalnya ya tawaran casting kayak gitu kan. Gue mau coba ikut tapi gak tahu kenapa selalu bentrok lah jadwalnya. Atau gue sakit lah. Atau pokoknya selalu nggak bisa ditutup jalan ya gitu deh. Ya udahlah, ya gue mau gimana gitu kan. Saat itu pun juga gue nggak terlalu punya goal yang segimana juga untuk hidup gue gitu. Ya udah sampai akhirnya kerja gitu kan ya, kerja di beberapa tempat pun juga gue masih nggak punya semangat gitu. Maksudnya gue nggak bisa melihat diri gue nih ke depan tuh mau kemana gitu kan. Dan waktu itu gue sempat kerja di salah satu perusahaan TV swasta. Dan di situ kerjanya itu cukup sering acara pulang malam. Dan gue sering banget ngeluh. Nah waktu itu salah satu curhatan gue selalu tertuju pada si calon suami gue. Ya, pada saat itu? Saat itu dan sekarang udah menjadi suami gitu ya. Siapa suaminya? Alvin. Udah tahu juga semuanya. Nah gue sering banget cerita sama dia, aduh gue capek banget nih kerja. Pulang malam gue waktu itu curhatnya, aduh gaji gak seberapa, gue capek, gak ngapa-ngapain gitu kan. Nah akhirnya mungkin dia capek juga tuh dengar curhatan gue. Capek gak ngapa-ngapain. Sampai akhirnya dia bilang, ya udah deh kalau gitu udah lu mau bantuin gue aja gak di usaha gue gitu. Yaudah akhirnya gue pindah kerja, bantulah dia gitu. Tapi problem juga gak solve di situ. Di kerjaan dia yang dia tawarkan gue pun gue ke situ. Karena tanggung jawabnya baru, dan maksudnya memang gue masih belum punya goal gitu ya. Gue makin capek dan dia lihat gue tuh kerja setengah-setengah. Makin bingung, gue makin bingung. mau ngapain. Gitu. Sampai akhirnya pernah satu momen dia nanya ke gue, lu tuh sebenarnya gimana sih? Lu kerja setengah-setengah. Lu gak bisa kayak gini terus. Lu mau nanti abis kerja di sini pindah ke tempat lain, kalau misalnya karakter lu tetap kayak gitu, lu gak akan kemana-mana, lu gak akan bertumbuh, lu gak akan grow up gitu. Jadi lu sebenarnya maunya apa gitu. Nah disitulah baru gue terbuka, gue bilang ke dia, iya sebenarnya dulu gue cerita yang tadi itu, gue mau ini tapi gue gak disupport, nah gara-gara itu gue jadi gak punya semangat hidup gitu lah ya. Terus jadi seperti jiwa, kayak tubuh tak berjiwa. Iya begitu aja gitu. Ya udah akhirnya dia bilang ke gue kayak gini, oke yaudah sekarang aku gak akan maksa, kalau misalnya emang kamu gak melanjutin, it's okay, cabut. Tapi satu hal, kamu gak bisa kayak gini terus. Lu mau kayak gini terus mau sampai kapan? Lu gak punya tujuan, kerja cuma begitu doang, cuma surviving, buat apa gitu. Udah deh, akhirnya dia bilang gini, sebelum kita, waktu itu kan ceritanya lagi pergi nih, jadi abis itu gue mau pulang. Terus sebelum pulang dia ngomong, oke, sekarang gini aja. Nanti langsung renungin, maunya apa? Doa, tanya Tuhan, apa yang lu mau? Pokoknya kamu mau apa, pasti aku support. Tapi kamu harus tahu dulu kamu maunya apa. Nah disitulah baru itu benar-benar membukakan menggampar dan cukup menyadarkan gue. Dan akhirnya gue pun juga langsung bilang ke diri gue, iya ya, gue selama ini mengerjakan semua itu, tapi gue gak pernah nanya Tuhan. Gue gak pernah even asking, Tuhan boleh gak gue melakukan ini? Atau gue bahkan nanya, Tuhan maunya apa? Tuhan mau kerjain apa dalam hidupku? Gak pernah sama sekali, beneran. Gue baru saat itu gue sadar gitu ya. Gak pernah gue tuh sama sekali nanya ke Tuhan. Nah makanya di saat itu benar-benar gue sadar kalau gue menjalankan semuanya itu pakai kekuatan gue dan tanpa gue minta bimbingan Tuhan. Itu ironis banget gak sih, kayak gue udah go to all the troubles, tapi kalau misalkan Tuhan gak menyertai dan gue gak jalan bersama Tuhan itu semua sia-sia gitu ya. Dan ada satu firman juga sebenarnya yang gue pengen bacain di sini dari Yakobus 4 ayat 2-3. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah itu benar-benar nampar gue banget sih. Itu benar-benar bilang ke gue kalau apa yang selama ini lo pengen itu tuh kedagingan lu. Dan itu bukan maunya Tuhan. Lu gak pernah nanya ke Tuhan juga gitu loh. Gimana caranya lu bisa jalan itu sendiri. Dan benar-benar dikasih tahu kalau ya emang lu gak bisa jalan ini semua tanpa ada penyertaan Tuhan gitu ya. Nah disitulah akhirnya gue bertobat.
Akhirnya gue doa, gue bilang ke Tuhan gitu. Tuhan sorry, aku minta ampun. Selama ini emang gue tuh selalu self-center. Semuanya apa-apa gue, apa yang gue mau itu yang harus gue dapetin. Tapi sebenarnya gue gak pernah nanya Tuhan tuh maunya apa gitu kan. Akhirnya gue bilang oke deh Tuhan, sekarang aku serahkan cita-citaku, mimpiku, masa depanku, harapanku semua kepada Tuhan. Dan aku yakin Tuhan akan kasih yang terbaik. God please show me what to do. Karena gue gak tahu gue harus ngapain kan. Nah di saat itulah gue merasa, ini gue sekarang masih merinding nih. Saat itulah gue berasa Tuhan tuh kayak meluk gue. Dan dia tuh bilang ke gue, it's okay, calm down. Everything will be okay. Just trust me. Dia bilang, udah lu percayanya sama gue. Semuanya akan baik-baik aja. Nah ya udahlah gue nangis semalaman itu ya. Gue kayak langsung bener-bener tersadar saat itu juga. Tapi gue happy gitu karena gue akhirnya menemukan jawabannya. Gue tuh harus ngapain gitu kan. Yaudah akhirnya dari saat itu gue langsung menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan puji Tuhan semuanya berjalan dengan lancar. Sekarang pun gue juga udah bekerja dengan settle juga. Masih dengan suami gue di kantor barengan gitu. Dan gue udah mulai bisa kayak menata diri gue lah. Ini gue goalnya kemana. Apa yang akan gue capai. Goalnya itu maksudnya gak harus selalu yang besar loh ya. Gak harus gue besar kayak gue harus menjadi apa sih. Bos ternama masuk majalah Forbes misalnya kayak gitu ya. Tapi itu boleh juga sih menjadi goal. Cuman maksudnya gue memulai dari goal kecil-kecil dulu gitu. Tetapi itu yang keeps me going on. Itu yang membuat gue jadi fokusnya tuh terarah. Gue tuh mau ngapain gitu ya. Dan meskipun si talenta gue tadi itu masih ada, meskipun gak gue pakai di pekerjaan gue, tapi itu bisa juga gue pakai untuk pelayanan. Banyak hal untuk menyenangkan hati Tuhan. Banyak gitu. channel untuk lu bisa menyalurkan. Betul banget. Nah jadi makanya gara-gara itu gue benar-benar diajarin sama Tuhan, kalau emang hidup kita itu ya miliknya Tuhan. And it's all about Him, bukan about us gitu ya. Jadi ya yang pengen gue kasih tahu adalah ya, tanya Tuhan apa yang sebenarnya pengen Tuhan kerjakan dalam hidup lu. Karena hidup lu adalah miliknya Tuhan. Semuanya itu pokoknya tentang Tuhan. Dan apa yang menyenangkan hati Tuhan itu yang seharusnya kita jalanin. Jadi seperti itu sharing saya siang hari ini teman-teman. Semoga memberkati dan menginspirasi kalian semua. Amin. Nah teman-teman semua, jadi gue masih cukup speechless sebetulnya mendengar cerita Prisil gitu ya. Bagaimana seorang Prisil yang kita lihat selama ini periang gitu kan, terus gitu Cici yang cantik, cool gitu ya kan, ternyata juga mengalami proses yang tidak jauh beda dari kita semua gitu ya. Dan bagaimana kita harus menyerahkan hal yang kita suka ke dalam tangannya Tuhan untuk Tuhan pakai jadi rencananya Tuhan. Betul banget. Nah tadi Prisil cerita gitu ya kan, bagaimana Prisil akhirnya disadarkan oleh calon suamimu pada saat itu ya. Lo tuh maunya apa gitu. Dan di saat itu Prisil akhirnya tanya Tuhan gitu ya kan. Nah sejak saat itu akhirnya lo menyadari kalau lo selama ini salah gitu kan. Mementingkan ego lo, menggunakan kekuatan lo gitu kan. Apa yang membuat lo bisa bertahan sampai sekarang tanpa ada keraguan, tanpa ada kebimbangan gitu. Nah ini sebenarnya ada salah satu ayat juga yang sangat menguatkan gue. Ini akan aku bacain ya. Jadi ayatnya dari Filipi 3 ayat 13-14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarah diri kepada apa yang di hadapanku. Aku berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah dari firman ini kita diajarkan untuk move on. Sebenarnya sih yang gue lakukan simple. Move on. Udah lu, gue gak completely lupain, tapi gue mengarah kepada apa yang depan gue. Ibaratnya kayak selama ini kan gue dirantai sama si keinginan daging gue. Keinginan lo, ambisi lo, mimpi-mimpi lo. Dan gue harus lepaskan rantai itu dan gue jalan ke depan. Prosesnya sakit gak? Sakit. Waktu dilepaskan itu sakit gitu. Cuma maksudnya inget aja deh waktu Abraham disuruh kasih anaknya. Yang dia udah tunggu berlama rasanya. Tahun lama. Tapi akhirnya dia kasih gak? Dia kasih. Kenapa dikasih? Karena dia tahu Tuhan itu berdaulat. Amen. Dia tahu Tuhan gak akan merancangkan yang jelek. Amen. Nah gue juga dikuatkan dari situ. Amen. Jadi makanya apa yang membuat gue gak ragu itu adalah karena gue tahu ke depannya itu nanti Tuhan akan kasih gue yang lebih baik dari ini. Amen. Yang mungkin akan lebih cocok sama gue, lebih cocok sama keluarga gue yang gak menjauhkan gue dari Tuhan. Yang pastinya yang paling penting
Nah itu yang keeps me going on sih. Jadi intinya tanya Tuhan, move on, dan kerjakan apa yang ada di depan muka, apa yang ada di depan mata dengan sebaik-baiknya. Sebaik mungkin. Gitu ya. Betul Oke. sekali. Nah, satu pertanyaan terakhir Kak Prisil. Kalau misalkan Kak Prisil boleh dikasih kesempatan untuk memberikan pesan kepada teman-teman semua yang menonton Let's Talk pada hari ini. Oke. Yang masih mencari purpose of their life. Silakan. Oke, tips aku buat teman-teman semua, pokoknya yang pasti yang paling basic adalah harus tanya Tuhan. Oke. Tanya Tuhan udah mutlak lah. Oke. Harus tanya Tuhan dan berdoa dan baca Alkitab. Oke. Setiap hari, pokoknya tanya Tuhan terus, minta konfirmasi sama Tuhan apakah yang kamu inginkan itu adalah yang terbaik, yang memang itu Tuhan kasih buat kamu. Apa yang Tuhan pengenkan bukan. juga dan apakah itu menyenangkan hati Tuhan. Oke. Dan ini ada 5 poin yang aku pengen share Banyak juga. ya? Enggak, ini aku langsung akan oke. ngomongin gitu ya. Oke. Sebenarnya kita nggak perlu takut karena ada 5 hal yang Tuhan udah janjikan ke kita. Oke. Yang pertama itu adalah Tuhan itu selalu bersama dengan kita. Dia selalu take control of everything. He is always good. He is always watching and he is victorious. Amin. Jadi maksudnya kita nggak perlu takut lagi sama apapun juga karena kita tahu siapa yang berdaud dalam hidup kita. Amin. Jadi makanya pokoknya apa yang kalian lakukan sekarang lakukanlah sebaik mungkin. Yes. Yang penting itu menyenangkan hati Tuhan. Yes. Dan pokoknya jangan pernah menyerah, jangan berhenti berusaha. Selama Tuhan ada di sisi kalian, pasti Tuhan akan bela kalian. Amin. Thank you Kak Prisil. Thank you juga Ari. Untuk sharingnya yang luar biasa. Memberkati kita semua ya teman-teman. Nah pada siang hari ini aku mau undang kita semua untuk sama-sama bersatu hati. Kita mau berdoa. Aku undang teman-teman semua untuk sama-sama kita bangkit berdiri ya. Mari kita satukan hati. Bapak kami mengucap syukur Tuhan. Bahwa pada hari ini kami boleh mendengar sharing dari saudari kami Tuhan. Priscilla Arias, Tuhan bagaimana Tuhan membentuk hidupnya. Bagaimana Tuhan take control of her life. Menjadikan dia sesuai dengan maksud dan tujuannya Tuhan atas hidupnya Bapa. Bagaimana Tuhan memberikan dia talenta Tuhan. Dan bagaimana dia akhirnya menyerahkan semua talenta itu. Dan mengembalikan tujuan utama hidupnya. Untuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Bapa. Kami percaya Tuhan setiap sharing yang sudah dibagikan Bapa. Boleh menginspirasi setiap kami. Roh Kudus boleh memberikan kami pengertian. Bapak boleh mengajar kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Prisil biar apapun yang dia kerjakan Tuhan semuanya Tuhan berhasil Bapak. Tuhan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Indonesia Tuhan. Mungkin masih di tengah pandemi saat ini Bapak. Tapi kami percaya Tuhan. Tuhan yang memberi Tuhan. Dan Tuhan juga yang akan mengambilnya Bapak. Kami percaya Tuhan. Apapun yang terjadi di tengah bangsa kami saat ini Bapak. Tidak melemahkan iman kami Tuhan Yesus. Justru saat-saat seperti ini Tuhan kami tahu kami harus terus mencari Tuhan Bapa dalam setiap keseharian kami Tuhan Yesus. Karena kami tahu Bapa kami gak bisa hidup tanpa Engkau Tuhan Yesus. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami Tuhan. Lewat sharing yang sudah dibagikan hari ini Bapa. Kalau kami terlalu bersandar kepada kekuatan kami sendiri Bapa. Ampuni setiap kami Tuhan Yesus. Dan sebentar Tuhan sebelum kami mengakhiri ibadah ini. Kami mau menerima berkat-Mu Tuhan Yesus. Mari teman-teman buka hati kita untuk menerima berkat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Oleh karena itu terima berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Dan sekarang manis dengan Roh Kudus yang menyertai, menuntun, menghibur kita. Mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Mari kita semua yang sudah menerima berkat yang terbaik dan Tuhan Yesus sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua, tetap semangat, tetap sehat selalu. God bless you.